Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 29 Kendari yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi hari ini, dan juga para ibu guru yang sudah hadir di tempat ini untuk menyaksikan presentasi kami, dan juga yang terhormat Ibu Guru Pamong yang telah mengizinkan kami dan juga memberikan tempat dan waktu agar presentasi hari ini bisa terlaksanakan. Dan juga yang kami hormati para Bapak dosen pembimbing lapangan kami yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami untuk membersamai kami melakukan presentasi hari ini. Baik, sebelum kita melaksanakan presentasi hari ini, langkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai presentasi hari ini, langkah baiknya kalau saya memperkenalkan kelompok-kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Kaisar Benedictus Torus atau biasa dipanggil Lito sebagai ketua kelompok ini. Kemudian ada Abdul Rahmat yang di pojok kiri, dia biasa dipanggil Rahmat, dia sebagai dokumentator atau dokumentasi foto-foto kegiatan dalam kelompok kami. Kemudian ada Luki Yanto yang sini, biasa dipanggil Luki, dia sebagai anggota. Kemudian ada Malik Ibrahim sebagai operator. Kemudian ada Muhammad Agung Islami sebagai pemateri sebentar. Oke, baik. Next slide. Baik. Baik, untuk pendahuluan tentang kampus mengajar, sedikit untuk menjelaskan bahwa kampus mengajar ini adalah merupakan kanal pembelajaran yang dimana kami mahasiswa kampus ini bukan hanya belajar di kampus saja, tetapi berproses di luar kampus juga sebagai pengajar di sekolah juga. Dan kampus mengajar ini diperuntukkan untuk kami untuk berkolaborasi bersama guru untuk menjadi mitra. Kemudian juga untuk mengadaptasi teknologi tentang teknologi yang berada di era globalisasi sekarang. Oke, baik, untuk merancang program kerja yang akan kami lakukan 4 bulan nanti akan disampaikan kepada Muhammad Agung Islami. Oke, baik, bismillah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait program kerja yang akan kami lakukan untuk beberapa bulan depan. Jadi untuk saat terakhir presentasi sebentar, kami mohon saran, tanggapan dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah, Pak Kecil, dan Ibu Guru yang lainnya. Baik, di sini program kerja kami yang pertama yaitu terkait literasi, di mana yang pertama itu rutinitas membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Di mana deskripsi dari ini adalah gerakan 15 menit membaca, di mana tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan literasi siswa. Di mana para siswa tidak hanya diminta membaca secara rutin, tetapi juga menganalisa bacaan tersebut dan menuangkan gagasan dari apa yang telah mereka baca itu. Kemudian program kerja yang kedua adalah kemudian yang kedua tangga motivasi, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi anak-anak serta menaikkan minat atau motivasi belajar siswa. Kemudian terkait program kerja yang kedua yaitu numerasi, di mana program kerja ini terdiri atas games matematika asyik dan tangga numerasi, di mana game matematika asyik ini di dalamnya terkait permainan matematika yang melibatkan pemecahan masalah untuk mencapai
mengoperasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, untuk melatih skill murid atau siswa dalam menghitung dengan cepat dan melatih fokus murid. Yang kedua yaitu terkait tangga numerasi, yang mana konsepnya ini untuk menghiasi tangga yang berada di SD Negeri 29 Kendari agar menarik dan indah. Terus untuk selanjutnya adalah untuk meningkatkan numerasi anak siswa dan memperindah tangga. Selanjutnya program kerja yang ketiga adalah adaptasi teknologi, di mana adaptasi teknologi terdiri atas dua. Yang pertama adapted dan yang kedua pengenalan Microsoft Word dan Google Form kepada siswa. Yang mana dalam adapted ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama membantu guru dan juga siswa untuk lebih mengerti dan memahami teknologi yang sedang beredar. Yang kedua membantu dalam mengoptimasi sistem pembelajaran berbasis internet. Yang ketiga memberikan pengertian kepada siswa untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait pengenalan Microsoft Word dan Google Form kepada siswa, kegiatan ini merupakan aktivitas yang memperkenalkan penggunaan aplikasi Microsoft Word dan Google Form beserta fitur-fiturnya kepada siswa. Selanjutnya program kerja berikutnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan, di mana di dalamnya ini terdiri dari 2. Yang pertama menata ulang ruang perpustakaan, yang kedua menata ulang ruang di mana dalamnya ini ada menata ulang ruang perpustakaan, di mana tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk membaca dan belajar. Keseluruhan dan menciptakan ruang yang mendukung interaksi positif dengan materi bacaan dan mempromosikan kegiatan literasi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan dengan jelas, dan membuat lingkungan menjadi lebih interaktif dan berinformasi. Program yang selanjutnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca, di mana di dalamnya terdiri dari 2, menjalankan pojok baca dan pohon literasi. Di mana tujuan dari menjalankan pojok baca ini adalah untuk menciptakan tempat yang mengundang untuk merenungkan kata-kata dalam buku dan memungkinkan seseorang tenggelam dalam dunia cerita yang disajikan, dan sebagai tempat koleksi buku dari para siswa di tiap-tiap kelas. Kemudian terkait pohon literasi ini memiliki tujuan untuk membangun kreativitas peserta didik yang meliputi daya pikir dan daya cipta, serta memotivasi peserta didik untuk selalu membaca dan menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Program kerja yang selanjutnya yaitu terkait pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Di dalamnya ini terdiri dari penghijauan taman dan yang kedua pemeliharaan tanaman. Yang mana tujuan dari penghijauan taman ini yaitu untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan tetap asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Terkait pemeliharaan tanaman ini diperlukan terhadap tanaman agar tanaman tumbuh sehat dan normal. Yang berikutnya yaitu pengembangan karakter siswa, yang mana terdiri dari literasi kampanye dan sosialisasi 3 dosa besar pendidikan. Yang mana literasi kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa budaya membaca dan menulis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya akademik di jenjang pendidikan tinggi. Kemudian sosialisasi 3 dosa besar pendidikan, yang mana harapan dari sosialisasi ini agar siswa dapat memahami jika perilaku seperti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sangat merugikan. Selain itu, siswi SD Negeri 29 Kendari dapat meminimalisir perbuatan menyimpang tersebut.
Selanjutnya, program kerja kegiatan di luar kelas, yang mana terdiri dari kepramukaan, literasi, KAM. Yang mana kepramukaan ini merupakan kegiatan yang dapat diikuti oleh siswa-siswi dan mengaktifkan kembali kegiatan ekskul pramuka di sekolah yang dilaksanakan minimal 1 hari. Selanjutnya, literasi KAM. Literasi KAM ini adalah kegiatan bahan pengulangan, pertanian, dan pembagian yang mana itu tadi telah saya jelaskan pada program-program kerja yang tadi. Untuk tujuan dari program kerja ini adalah untuk melatih skill murid atau siswa dalam menghitung dengan cepat dan melatih fokus murid. Dan sasaran dari program kerja ini adalah seluruh siswa, karena untuk matematika dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka sudah dapat. Baik, mungkin itu program kerja yang sesuai dengan prodi mata kuliah di pendidikan matematika. Selanjutnya saya persilakan kepada Raisa. Baik, terima kasih. Untuk saya di prodi pendidikan bahasa Inggris, saya akan membawakan program kerja itu asistensi mengajar bahasa Inggris. Yang dimana kita tahu di SD Museum Kendal ini belum ada ya Bu. Oh ya, betul. Jadi mungkin bisa lah sela-sela waktu saya mengajar bahasa Inggris dan membantu adik-adik. Materinya mungkin tentang pengenalan, dasar-dasarnya untuk mereka yang mungkin kelas 5, 4, 5, 6, supaya jika mereka masuk di SMP mereka sudah tahu dasar-dasarnya. Itu saja Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucianto Sando dari Fakultas Hukum. Adapun program kerja yang saya ambil sesuai dengan jurusan saya yaitu BK Peraturan Kesadaran akan Adanya Hukum. Mengapa saya ambil ini? Setelah saya melakukan evaluasi 2 minggu terakhir di beberapa kelas, ternyata anak-anak di sini belum ada, bahkan asing ketika mendengar kata hukum. Jadi saya terpanggil untuk mengajarkan program kerja ini, yaitu PK Peraturan Kesadaran akan Adanya Hukum. Mengapa PK? Dengan demikian anak-anak akan sadar bahwasanya setiap tingkah laku yang diperbuat ada aturan hukumnya, ada konsekuensinya, sehingga peraturan ini muncul. Adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa bahwasanya hukum tidak hanya segala sesuatu yang ada dalam peraturan, tetapi juga tingkah laku kita bersama teman-teman. Dengan demikian, akhlak seorang siswa akan terbentuk ketika memahami apa itu hukum. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Mati Ibrahim. Jadi program yang sesuai dengan prodi mata kuliah yang saya ambil yaitu pendidikan fisika dengan judul petualangan fisika di sekolah dasar. Yang mana kita tahu di sekolah dasar ini belum ada mata pelajaran fisika. Itu pun IPA pun masih digabung sebagian dengan IPAS ya. Jadi sesuai dengan program studi saya akan mengenalkan kepada murid-murid di sekolah dasar ini, terutama di bagian kelas 5 dan 6 untuk tentang dasar-dasar fisika, agar nanti tidak kaget bila masuk di SMP, karena di SMP sudah IPA-nya sudah mulai mengerucut. Itu saja program kerja yang saya akan bawakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Nah, untuk program kerja saya sendiri di SD Negeri 29 Kendari terkait dengan jurusan saya bimbingan konseling. Nah, di sini juga kan belum ada yang namanya guru BK ya, Bu? Nanti untuk program kerja saya terkait bimbingan dan konseling kelompok.
Nah, bimbingan konseling kelompok ini yaitu seperti mengumpulkan kelompok-kelompok kecil ataupun besar siswa. Nah, kemudian diberikan layanan informasi terkait seperti bullying atau bahaya merokok, bahaya pergaulan bebas, dan bisa juga nanti saya berikan terkait informasi-informasi pendidikan seperti yang ingin melanjutkan di jenjang SMP, sekolah-sekolah mana saja yang bagus untuk dimasuki gitu Bu. Nah, untuk bimbingan konseling kelompok ini juga bertujuan untuk mengajak siswa-siswi berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka alami selama di sekolah Bu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan program kerja saya, bimbingan konseling kelompok. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja pemaparan program kerja yang akan kami laksanakan. Sekiranya bisa diskusikan sebentar, lalu kesepakatan dan saran maupun pertanyaan diberikan. Terima kasih. Kesempatan kepada beberapa orang untuk awal. Baik, saya berikan ibu-ibu yang mau bertanya tentang program kerja kami. Saya berikan 2 pertanyaan. Kesempatan 2 orang kepada ibu yang mau memberikan saran atau pertanyaan tentang program kerja yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada mahasiswa di belakangnya tadi ini, mahasiswa kampus Merdeka yang telah ditugaskan di SD Negeri 29 Kendari. Yang saya hormati dosen pembimbing kampus Merdeka, kemudian yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir pada siang hari ini, serta mahasiswa kampus Merdeka yang saya banggakan, saya cintai, yang ditugaskan di SD Negeri 29 Kendari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, kepada adik-adik mahasiswa yang telah ditugaskan di SD Negeri 29 Kendari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua insya Allah di tahun 2045 menjadi generasi emas. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana program presiden kita, tetapi tentu di bulan 9 akan ada lagi pergantian. Saya tentu sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kegiatan ini, di mana adik-adik sekalian telah mempresentasikan program kerja yang akan dilaksanakan di SD 29 Kendari ini, yang sudah dituangkan di dalam makalah. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya sejalan dengan program SD 29 Kendari ini, seperti peningkatan atau pengembangan literasi. Kami di SD 29 Kendari ini sudah ada jadwal untuk peningkatan literasi itu. Setiap hari 1 kelas masuk di perpustakaan untuk kita giring mereka supaya mereka ini gemar membaca. Dan tidak hanya membaca, tetapi selesai membaca mereka menyampaikan atau menuliskan apa dari intisari yang mereka telah baca. Jadi mohon kiranya ini kegiatan ditingkatkan lagi, karena memang di dalam pembelajaran literasi ini untuk Kota Kendari ini sangat rendah.
mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik sekalian di SD 29 Kendari ini bisa meningkatkan literasi anak-anak. Namun kami di SD 29 Kendari ini literasi itu tidak lagi merah, tetapi yang paling dominan masih merah itu adalah pembelajaran matematika atau numerasi. Jadi ini yang betul-betul masih kurang di dalam pemahaman anak-anakku sekalian untuk SD 29 Kendari. Tapi saya yakin semua sekolah mungkin sekota Kendari ini numerasi ini memang sangat rendah. Jadi mohon kiranya betul-betul untuk memahamkan kepada anak-anak bagaimana membelajarkan anak seperti tadi disampaikan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, presentase dan lain sebagainya. Jadi mohon kiranya betul-betul ini digalakkan sehingga anak-anak kita setelah kehadiran adik-adik dari kampus Merdeka ini ada peningkatan prestasi dari murid-murid SD 29 Kendari ini, khususnya yang menghadapi ujian. Ya? Jadi mungkin ini kita tidak lama lagi akan menghadapi ujian. Kemudian di dalam makalah ini tadi ditekankan untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu. Namun saya tidak melihat di sini apa kiat-kiat yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi anak-anak di dalam pembelajaran literasi dan numerasi ini. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bidang studi lain, dan itu juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita, khususnya dari misalnya tadi dari hukum, dari fisika. Kalau fisika saya rasa ada kaitannya dengan IPAS, karena fisika di SD itu masih tergabung seluruhnya. Untuk IPS dan IPA itu sekarang sudah menjadi IPAS. Tetapi di SD 29 Kendari ini kita masih menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Di dalam kurikulum Merdeka IPAS itu digabung, IPA dan IPS itu digabung menjadi IPAS. Itu dibelajarkan untuk kelas 1, 2, 4, 5. Sedangkan untuk kurikulum 2013 masih diajar untuk kelas 3 dan kelas 6. Tapi di tahun pembelajaran 2023-24 nanti, 24-25 nanti kita sudah secara utuh menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana kiat-kiat sih yang akan diberikan kepada anak-anak itu sehingga mereka betul-betul mencintai yang namanya membaca atau literasi itu, mencintai yang namanya numerasi atau matematika. Karena matematika ini sangat sulit untuk kita belajarkan kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan kehadiran adik-adik semua bisa memberikan hal yang baru kepada anak-anak kita, bagaimana metode mengajar untuk membelajarkan anak-anak sehingga mereka merasa senang di dalam belajar matematika ini. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Seperti silakan lagi kepada Bapak untuk memberikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Halwatia. Yang terhormat Ibu Guru Pamong, Bu Andi Fatmawati, dan Ibu Guru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa kampus mengajar ya. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan, khususnya dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah.
Terkait dengan tadi permasalahan utamanya itu ialah terkait dengan numerasi sebenarnya. Dalam hal ini matematika ya. Nanti kan kita sudah dapat pelatihan dari kementerian secara langsung terkait dengan coaching klinik terkait dengan numerasi. Nah, di sini nanti kita adakan sharing session nanti setiap 2 minggu sekali terkait dengan penggunaan media pembelajaran khususnya nanti matematika sehingga lebih menarik lagi. Misalkan dalam hal ini kalau kemarin disampaikan itu misalkan dengan penggunaan AI bagaimana misalkan untuk membuat bahan ajar yang lebih menarik dengan pemanfaatan dalam hal ini ialah teknologi informasi. Nah, terkait dengan konten dalam hal ini isi pembelajaran matematikanya nanti dikomunikasikan dengan ibu guru dalam hal ini yang mengampu mata kuliah matematika. Sehingga di sini mahasiswa ditekankan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasinya. Jadi teknologi informasi apa saja sih yang terbaru khususnya terkait dengan AI ini yang muncul sehingga membantu dalam proses pembuatan materi pembelajaran sehingga pembelajaran ini lebih mudah dan lebih asik bagi anak-anak sehingga tidak terasa seperti belajar. Nah itu kan konsep yang diajarkan pada saat pelatihan dari kementerian itu sendiri. Makanya yang mengajar isi materi itu kalau nggak salah masih muda ya, bapak-bapaknya itu sedang S3 sudah lulus sebenarnya, cuman bekerjanya di Irlandia kalau tidak salah. Nah, dia itu masih muda sekali, kayaknya sepantaran dengan saya, sehingga konsep matematika itu bukan konsep yang sangat ditakuti dalam hal ini, memang harus dibuat seperti konsep bermain. Kemudian terkait dengan tadi literasi ya, jadi baik literasi, numerasi, ya, semuanya itu dikaitkan dengan yang namanya adaptasi teknologi. Ya. Nah, yang tidak menutup kemungkinan terkait dengan tadi minat baca itu kan dikaitkan dengan yang namanya perpustakaan. Nah, perpustakaan di sini juga, nah agar ini menarik, kemudian bisa digunakan secara kontinu dalam hal ini keberlanjutan ya. Perpustakaan ini perlu juga istilahnya itu diberdayagunakan lagi dengan memanfaatkan teknologi lagi baik lagi. Dalam hal ini nanti kita membuat perpustakaan digital. Dalam hal ini tujuannya apa? Agar misalkan kalau kita mencari buku itu tidak mencari seperti jarum di tumpukan jerami. Jadi sudah kita masukkan ke dalam sistem, nah sehingga tinggal siswa itu mengetik saja berdasarkan judul, maka dia akan tahu letak koleksi buku itu ada di mana. Nah, setelah misalkan mahasiswa meninggalkan sekolah ini dalam waktu 4 bulan nanti istilahnya sudah mulai perpisahan, sehingga ada tongkat estafet. Nah, jadi nanti kalau ada mahasiswa kampus belajar lagi ke sini, nah perpustakaan tersebut sudah bisa tetap dipergunakan sistemnya. Jadi dalam hal ini adaptasi teknologi ini memang dalam hal ini tidak bisa terlepas ya, baik untuk meningkatkan prestasi siswanya itu sendiri maupun kenyamanan dalam hal pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti masukan dari Ibu Kepala Sekolah kami tampung, kemudian nanti kita sharing session kembali terkait dengan program yang bisa diterapkan khususnya terkait dengan kiat-kiat apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa kampus mengajar. Mohon maaf sebelumnya kalau saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak dosen belakangan telah memberikan tanggapannya. Kemudian kepada Ibu Guru, apakah ada tanggapan untuk kami tentang program kerja yang akan kami laksanakan?
Terima kasih. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarsi, perwakilan dari kelas 6A. Terkait ini aplikasi-aplikasi nanti yang akan diterapkan, mungkin untuk kelas 6 soal numerasi matematika untuk pelajaran persiapan ujian mungkin bisa diterapkan di dalam kelas. Misalnya nanti mungkin diberikan soal-soal yang menarik supaya anak-anak itu memahami apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dikerjakan di dalam soal nanti terkait dengan pelajaran numerasi matematika. Ya, dalam berupa Google Form ya. Ya, sekaligus mungkin sedikit tambahan untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu teksnya sangat panjang, jadi mungkin bisa tips-tipskan anak-anak bagaimana memahami soal yang akan diujiankan nanti. Karena kebanyakan soal-soal ujian itu yang rumit itu adalah bahasa Indonesia dengan matematika. Selalunya dalam tiap ujian itu nilainya agak rendah dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Karena memang pemahaman soal bahasa Indonesia dengan matematika itu sangat-sangat sulit untuk tingkat SD. Kalau kita mungkin sudah guru, mungkin paham apa maunya soal dan apa jawabannya. Tetapi anak-anak ini mereka keinginan membacanya itu sangat kurang. Jadi baca saja ininya tidak tahu apa, tinggal silang, tinggal jawab, dan hasil akhirnya juga biasa sangat-sangat di bawah KKN. Ya, jadi mungkin adik-adik semua bisa membantu kami, utamanya kelas 6, sering-sering memberi soal. Ya, jadi kalau nanti masuk mengajar langsung saja diberikan soal-soal latihan persiapan ujian akhir berbasis digital nanti, ya, khususnya kelas 6A dengan kelas 6B. Apalagi nanti mungkin insya Allah saya ini ada hajat besar, insya Allah semoga Allah meridai, saya akan berhaji bulan 5, jadi mungkin jarang berada di dalam lingkup sekolah, mungkin mengurus kegiatan gitu ya. Jadi saya beri tanggung jawab kepada adik-adikku semua agar bisa membantu saya mempersiapkan anak-anak kelas 6A untuk menghadapi ujian akhir berbasis digital atau sekarang asesmen berbasis digital. Ya, saya rasa demikian tambahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu atas saran dan masukannya kepada kami. Kami akan berusaha untuk menyesuaikannya. Terima kasih Ibu Guru. Mungkin ini terkait dengan tegang sekali nih mahasiswa. Terkait dengan tadi matematika ya, numerasi. Jadi kalau terkait dengan numerasi ini kan intinya bagaimana cara membuat pembelajaran secara menarik ya. Nah, nanti kita membuat semacam kayak ada aplikasi terkait dengan quizzes gitu ya kan. Jadi anak-anak itu berlomba-lomba, dia senang misalkan kalau kita visualisasikan dengan
in fokus gitu. Oh ini peringkat pertama, oh dia yang menang misalnya, dia menjawab cepat-cepatan misalnya kayak gitu ya kan. Nah dengan seperti itu, model-model pembelajaran seperti itu dengan menggunakan media teknologi yang lebih menarik sehingga memotivasi anak-anak. Kemudian terkait dengan tadi membaca ini menjadi PR Bu. Kita pun dosen sama menjadi PR terkait dengan membaca. Jadi kalau di bahasa Inggris itu juga sama, membaca juga ada bagian namanya reading ya. Jadi kalau kita mau tes S3 pun itu ada reading, ada listening, ada writing. Jadi reading ini menjadi PR juga, jadi ke bacaan full satu halaman, kemudian kita harus mencari isi pokok permasalahannya itu apa. Gitu. Jadi sebenarnya di sini diperlukan teknik membaca cepat ya. Jadi membaca cepat yang inti-intinya saja, kemudian isi pokok pembahasannya itu apa sih, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak harus membaca secara keseluruhan sehingga waktunya itu tidak terbuang dengan sia-sia. Sama halnya kalian kalau ikut ini ya SMPTN misalnya gitu, kan ada bahasa Indonesia. Sebenarnya itu kan bahannya kan panjang sekali bacaannya hingga satu halaman. Nah itu ada nanti terkait dengan tips and trik membaca cepat sehingga membacanya itu tidak secara mubazir lah, lebih efektif dan efisien sehingga nilai yang dihasilkan itu juga bisa dapat maksimal juga. Mungkin itu nanti akan menjadi ini ya bahan evaluasi kita, bagaimana kiat-kiatnya, teknisnya untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi nih ke mahasiswa. Ayo. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian ada tanggapan dari Saudara Agung, silakan. Oke, baik, terima kasih. Tidak mengurangi dari tanggapan dari Pak Cecep. Di sini mungkin saya lebih terfokus ke bagaimana meningkatkan literasi siswa terkait matematika. Yang mana juga sebenarnya untuk meningkatkan literasi siswa itu sebenarnya dengan cara bagaimana kita membuat ini supaya lebih menarik dalam pembelajaran, baik itu media pembelajaran ataupun bagaimana cara kita mengajar kepada siswa-siswa. Dan kita lihat juga sebenarnya yang sangat kurang itu adalah pemahaman konsep kepada siswa. Bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, apalagi dalam soal matematika. Di sini kenapa saya lebih terfokus ke numerasinya, ke matematika, karena kalau terkait bahasa Indonesia sebenarnya saya juga kurang. Dari SD sampai SMA itu ujian itu juga paling rendah bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah paling tinggi juga matematika. Jadi yang paling rata-rata itu paling tinggi 80 kalau bahasa Indonesia, karena di bawah 70, kadang 75, 79 itu jarang sekali, cuma satu kali kayaknya kalau 80 SMP atau SMA. Karena saya juga kurang minat membaca. Kalau untuk bagaimana kiat-kiat untuk ini meningkatkan literasi siswa, sebenarnya saya juga perlu belajar dari sini, kami sama-sama belajar. Jadi di sini saya terfokusnya hanya kepada untuk pemahaman ini matematika gitu. Mungkin dari kekurangan saya ini mungkin juga ada teman-teman saya yang melengkapi untuk ini meningkatkan literasi siswa. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal bahasa Indonesia yang ada dalam ujian itu. Kan di setiap ujian bahasa Indonesia itu pasti soalnya panjang-panjang sekali. Jadi kadang membuat siswa untuk malas membaca. Iya. Kita saja sebagai mahasiswa kadang kalau lihat soal yang sangat panjang, kadang langsung kita skip gitu. Ya, itu mungkin agak benar sih. Jadi mana lagi? Terima kasih pada Saudara Agung telah memberikan tanggapannya. Kemudian dari Saudara Luki akan memberikan tanggapannya lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips-tips
cara agar memunculkan minat literasi. Dulu juga saya adalah orang yang sangat-sangat membenci membaca. Namun ketika saya mulai sadar bahwasanya ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan itu adalah di buku. Dengan cara kita mencari buku-buku yang kita sukai. Ketika kita membaca buku yang kita sukai, pasti tidak akan muncul rasa bosan atau jenuh. Dan rasa ingin tahu terkait buku-buku yang kita suka itu akan muncul sehingga minat baca akan meningkat. Kemudian terkait dengan menjawab soal bahasa Indonesia yang panjang, ini ada tipsnya dan sering saya gunakan. Ketika menjawab soal yang panjang dalam hal ini soal soal bahasa Indonesia, tidak terlebih dahulu kita membaca teks ceritanya, tetapi kita langsung ke bawah melihat pertanyaannya. Dengan melihat pertanyaannya, kita sudah mengetahui apa pokok dari pertanyaan tersebut, sehingga kita tinggal melihat pada alur ceritanya. Cukup satu kali membaca, kita akan tahu jawabannya. Itu ketika kita membaca soal terlebih dahulu, baru mencari tahu pertanyaannya. Dengan begitu, pasti yakin dan percaya tidak akan fokus. Kita akan kembali membaca, dan di situ kita membuang-buang waktu. Caranya, yaitu seperti tadi, kita cari soalnya, kemudian kita baca soal ceritanya, lalu kemudian kita jawab. Dan itu alhamdulillah sering saya gunakan, dan beberapa kali saya seperti tes di ini di kampus mengajar, kemudian dan tes lain sebagainya yang berkaitan dengan literasi. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Lutfi telah memberikan tanggapan dan penjelasannya. Baik, saya berikan kesempatan lagi kepada Ibu Guru, apakah ada saran dan tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suwarti, saya guru pendidikan agama Islam di sekolah ini. Ya, masalah ini membaca. Tadi mungkin sudah dijelaskan. Saya minta mungkin sama adik-adik mahasiswa, kalau masih di kelas itu, saya minta tolong juga, karena saya itu saya sudah ini kan juga setiap masuk di kelas itu siswa saya kasih membaca, tapi mereka sering bilang begini, Bu, kenapa kita tidak belajar? Kenapa kita tidak belajar, hanya membaca saja? Saya langsung bilang, itu membaca, nah belajar juga. Nah, jadi saya minta mungkin sama dari mahasiswa, kalau masuknya di kelas diberitahu mungkin juga siswa bilang, bukan hanya mencatat itu belajar, tapi juga membaca juga belajar. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Baik, pada Ibu yang mau tanggapannya, apakah ada lagi? Sedikit mungkin dari saya. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih. Bukan pertanyaan, hanya mungkin sekedar tanggapan ya. Terima kasih kepada adik mahasiswa. Saya telah diberi tanggung jawab sebagai guru pamong oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan telah memberikan kami 5 mahasiswa ganteng-ganteng ya di titik kami di SD Negeri 29 ini. Semoga rencana aksi kolaborasi hari ini bisa kita kerjakan bersama ya. Kita sharing saja antara adik-adik dengan saya sendiri. Itu mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko ada pertanyaan, Koko? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja Bu dari kami.
Oke, baik. Mungkin teman saya mau memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari Ibu Guru Agama terkait membaca, bahwasannya siswa-siswa itu belum mengetahui bahwasannya membaca itu adalah bagian daripada pelajaran. Maka dari itu, sebelum kita memberikan pelajaran kepada siswa, kita harus memberikan definisi dari pelajaran itu sendiri. Dengan memberikan definisi pelajaran kepada siswa-siswa, mereka akan sadar bahwasannya membaca ini bagian daripada pelajaran. Karena ketika kita membaca, kita bisa kasih contoh. Ketika kita membaca, kita mengetahui sesuatu secara tidak langsung. Pengetahuan adalah bentuk hal-hal dari ketidaktahuan menjadi mengetahui dengan cara salah satunya yaitu membaca. Kemudian terkait tentang meningkatkan literasi, seperti yang saya bilang tadi, dengan cara membaca buku-buku yang disukai. Jangan kita paksakan memberikan buku bacaan, tidak. Tapi kita harus cari tahu dulu siswa-siswa ini suka buku-buku pelajaran yang seperti apa. Mungkin ada yang suka gambar, lebih banyak gambar daripada abstraknya, atau yang lebih banyak warna-warnanya. Itu kita harus sesuaikan dengan minat siswa tersebut. Ketika kita memberikan buku bacaan yang sesuai dengan minat siswa, maka minat literasi mereka pun dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Luki. Mungkin dari ibu-ibu guru lagi mau menambahkan pertanyaannya. Oke, baik. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya guru kelas 3, Ibu Haja Nurhana. Tadi tentang membaca dan numerasi, sekarang saya mau ini ke guru BK. Ya, karena kita ketahui bersama di SD ini tidak ada guru BK. Jadi alhamdulillah ya, adik-adik mahasiswa ada akan membawakan nanti tentang bimbingan konseling. Nah, karena kita ketahui bersama di SD sekarang itu sudah banyak terjadi bullying, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya bimbingan konseling nanti, murid-murid kita di sini bisa memahami, ya, dan mengurangi apa yang mereka lakukan terhadap teman-temannya. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kita ada tanggapan dari teman saya. Ya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan dan saran? Oke, ini tadi terkait dengan bullying ya. Bullying ini salah satu jadi ini ya materi yang disampaikan oleh kementerian terkait dengan permasalahan bullying. Jadi bullying ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat fatal ya, kalau misalkan dilakukan di sekolah. Ini sudah banyak contoh kasusnya. Misalkan kalau kita melakukan bullying itu, anaknya menjadi kayak merasa tertekan, bahkan ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan bullying ini, contoh kasus misalkan anaknya Vincent Rompis ya, dia melakukan bullying terhadap temannya. Kemudian yang saya baca tadi pagi,
anaknya itu termasuk bullying juga ya. Misalkan kita itu menekan anak untuk mendapatkan peringkat 1 misalkan, agar dia masuk ke kampus favorit misalkan kayak gitu. Itu termasuk tekanan mental juga untuk anaknya. Itu di Korea ya kan. Itu di Korea itu sangat menuntut sekali anak-anaknya itu kalau untuk keluar dari kemiskinan, itu memang faktor utamanya dia itu masuk ke sekolah perguruan tinggi yang favorit sehingga mendapat pekerjaan yang bagus. Nah di sana karena diterapkan seperti itu, anaknya itu oleh orang tua ditekan untuk mendapat peringkat yang baik sehingga bisa masuk kampus-kampus PTN yang baik. Nah itu setiap hari, padahal dia dari satu sekolah itu dia mendapat peringkat 40, itu sekolahnya sudah besar misalnya, itu lumayan sebenarnya. Tapi ibunya inginnya mendapat peringkat 1, jadi setiap malam itu dia nggak boleh tidur, dia harus belajar. Nah itu dimulai jadi akumulasi, itu dimulai dari dia SD, SMP, pas SMA dia sudah tidak kuat lagi, akhirnya orang tuanya dibunuh, misalnya kayak gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang akumulasi sebenarnya, ya kan, dari awal penekanannya itu. Sebenarnya itu salah satu tindakan. Kalau bullying itu memang awal mulanya dia merasa biasa saja, itu sesuatu hal yang lumrah, misalkan kayak anak-anak dibully hari pertama, tapi terus-terusan, nah dia merasa tertekan. Nah akumulasinya nanti takutnya imbasnya hal-hal negatif, misalnya kayak bunuh diri dan lain sebagainya, itu kita tidak mau misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini nanti terkait dengan bullying ini, nanti kita kalau bisa dikasih contoh terkait dengan pemutaran film bullying, bahayanya bullying itu seperti apa, sehingga nanti diharapkan anak-anak itu tidak melakukan bullying. Padahal sebenarnya mereka tuh tidak sadar melakukan bullying itu, seperti kayak misalkan meledek dan lain sebagainya. Nah menurut mereka itu lumrah, padahal itu sebenarnya salah satu bentuk tindakan bullying. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terakhir, apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari ibu-ibu guru, kepala sekolah? Ya. Baiklah. Baiklah, terima kasih atas kehadiran ibu guru dan dosen dan ibu kepala sekolah yang telah menghadiri presentasi hari ini. Saya cukupkan dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.